Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Dalam video kali ini kita akan membahas salah satu materi pada mata kuliah Statistika Matematika, yaitu fungsi pembangkit momen, skewness, dan kurtosis. Nah, sekarang apa kalian tahu nilai dari fungsi pembangkit momen yang ini? Dan untuk kurva yang ini, tebak apakah dia lebih condong ke kanan atau ke arah kiri? Atau keluncingan ini? Nah, semuanya akan kita bahas dalam video ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Putri Amalia Oktaviani. Dan saya Khliatin Diasa Putri dari kelas 6F, kelompok 5, mahasiswi program studi pendidikan matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Dan berikut adalah video penjelasannya. Yang pertama yaitu fungsi pembangkit momen. Jadi setelah dipelajari materi momen ini dapat diperoleh melalui besaran lainnya yang dinamakan fungsi pembangkit momen. Nah, fungsi pembangkit momen ini adalah sebuah fungsi yang dapat menghasilkan momen-momen baru. Nah, kegunaannya yaitu penentuan distribusi baru dari peubah acak yang baru. Itu salah satu kegunaan dari fungsi pembangkit momen. Di sini ada sebuah definisi di mana jika X adalah peubah acak baik diskrit maupun kontinu, maka fungsi pembangkit momen dari X dinotasikan dengan mxt, didefinisikan sebagai mxt sama dengan 1 ditambah te kali X ditambah T pangkat 2 per 2 faktorial dikali X kuadrat ditambah hingga T pangkat N per N faktorial dikali X pangkat N. Nah, lalu ada dikali pangkat Tx sama dengan besar dikali 1 tambah Tx tambah T kuadrat per 2 faktorial dikali X kuadrat ditambah hingga T pangkat N per N faktorial dikali X pangkat N. Nah, ini merupakan nilai harapan yang didekati dengan deret Maclaurin. Jika fungsi pembangkit momen ini dikaitkan dengan materi ekspektasi, maka kita dapatkan seperti ini. mxt sama dengan dikali pangkat Tx. Nah, lalu di sini yang pertama itu jadi fungsi pembangkit momen itu dibagi menjadi dua. Ada yang pembangkit momen diskrit dan pembangkit momen kontinu. Yang pertama di sini pembangkit momen diskrit. Jika X adalah peubah acak diskrit dan Fx adalah nilai fungsi dari peluang X besar di X kecil, maka fungsi pembangkit momen dari X didefinisikan sebagai mxt yang kita dapatkan tadi, sigma dari X, pangkat Tx dikali Fx. Lalu untuk yang kontinunya, jika X adalah peubah acak kontinu dan Fx adalah nilai fungsi densitas dari X besar di X kecil, maka fungsi pembangkit momen dari X besar didefinisikan sebagai mxt sama dengan integral dari negatif tahingga sampai tahingga pangkat Tx dikali Fx dx. Nah, sebagai informasi, nilai fungsi pembangkit momen ini dapat digunakan untuk menghitung nilai mean dan varian. Selanjutnya, yang ketiga ada sifat-sifat fungsi pembangkit momen. Nah, di sini ada 3 sifat yang dijelaskan. Jika X adalah peubah acak dan C adalah sebuah konstanta, maka mcxt sama dengan mxct. Lalu yang kedua, jika X adalah peubah acak dan C adalah sebuah konstanta, maka mx plus c T sama dengan pangkat CT dikali mxt. Lalu yang ketiga, jika X adalah peubah acak dan A serta B itu adalah dua buah konstanta, maka kita dapatkan mx plus A per B sama dengan AT per B mxt per B. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa masuk ke contoh soal. Di sini ada contoh soal untuk yang momen diskrit. Jika ada sebuah variabel random X mempunyai distribusi probabilitas sebagai berikut.
ya, fx-nya itu ada x per 10 untuk x-nya 1, 2, 3, 4 dan 0 untuk x lainnya. Jadi kita sudah menentukan fungsi pembangkit momen. Karena kita diskrit, maka kita gunakan yang rumus momen diskrit. Nah, kita masukkan rumus momen diskrit, lalu kita substitusi fx-nya yaitu x per 10, dan kita dapatkan mxt sama dengan 1 per 10 E pangkat T ditambah 2 per 10 E pangkat 2T ditambah 3 per 10 E pangkat 3T ditambah 4 per 10 E pangkat 4T. Seperti itu untuk yang momen diskrit. Lalu contoh selanjutnya itu untuk yang kontinu. Jika fx-nya sama dengan E pangkat negatif x untuk x lebih dari 0 dan fx-nya 0 untuk x lainnya, merupakan variabel random continue, tentukan fungsi pembangkit momen dari x. Oke, kita gunakan penyelesaian menggunakan fungsi pembangkit momen continue. Masukkan rumusnya, mxt sama dengan integral dari negatif ta hingga sampai ta hingga E pangkat tx dikali fx dx. Lalu kita masukkan nilai fx-nya yaitu E pangkat negatif x. Karena di sini ada E pangkat tx kali E pangkat x dx, maka kita bisa kalikan keduanya. Menjadi E pangkat negatif x dikali 1 min T dx. Lalu kita hitung integralnya, kita dapat 1 per negatif 1 min T E pangkat min X kali 1 min T dengan batasnya 0 sampai ta hingga. Maka kita dapatkan 1 per 1 min T dengan T kurang dari 1. Selanjutnya adalah skewness. Skewness atau kemiringan adalah ukuran yang menyatakan derajat ketidaksimetrisan kurva distribusi frekuensi, atau dengan kata lain menunjukkan seberapa jauh distribusi itu menyimpang dari simetris atau normal. Dalam kurva ada beberapa bagian-bagian yang dapat dilihat di sini, yaitu ada puncak dan ada ekor. Nah, untuk menentukan jenis skewness apa dapat dilihat dari kurva ini melalui bagian ekornya. Nah, berikut adalah jenis-jenis kurva distribusi. Yang pertama ada kurva distribusi simetris, yaitu jika koefisien kemiringannya sama dengan 0. Bentuk kurvanya seperti ini, simetris. Nah, ini jika mean sama dengan modus dan sama dengan median. Kemudian yang kedua adalah kurva distribusi negatif atau distribusi miring ke kiri, yaitu jika koefisien kemiringannya lebih kecil dari 0. Dapat dilihat kurvanya seperti ini. Nah, kurva distribusi negatif atau distribusi miring ke kiri ini terlihat seperti kurva miring ke kanan. Nah, karena seperti yang saya jelaskan sebelumnya, karena kurva pada skewness ini dilihat dari bagian ekornya. Nah, karena bagian ekornya meruncing ke kiri, sehingga kurva ini disebut kurva distribusi negatif atau distribusi miring ke kiri. Nah, kurva ini jika nilai mediannya lebih besar dari mean dan lebih kecil dari modus. Kemudian jenis yang ketiga yaitu kurva distribusi positif atau distribusi miring ke kanan, yaitu jika koefisien kemiringannya lebih besar dari 0 dengan kurva yang miring ke kiri. Nah, ini juga sama dilihat dari ekornya. Ekornya terdapat di kanan sehingga kurva ini dinamakan kurva distribusi positif. Nah, ini jika nilai mediannya lebih besar dari modus dan lebih kecil dari mean. Nah, dalam beberapa kasus terdapat yang kurvanya
seperti ini, sehingga akan sulit menentukan apakah skewness-nya ini kurvanya miring ke kanan atau ke kiri ataupun simetris. Nah, bentuk kurva bergantung pada ukuran pemusatan data atau tendensi, yaitu seperti mean, median, dan modus. Yang kedua, bergantung pada ukuran penyebaran data atau dispersi, seperti standar deviasi. Nah, tingkat kemiringan kurva atau skewness ini dihitung dengan rumus. Yang pertama, metode Pearson jika data belum disusun pada tabel distribusi frekuensi atau data tunggal. Nah, rumusnya adalah alfa 3 sama dengan mean dikurang modus dibagi standar deviasi, atau alfa 3 sama dengan 3 dikali pengurangan dari mean dengan median dibagi kemudian dibagi standar deviasi. Yang kedua, menggunakan metode momen matematis apabila data telah disusun dalam tabel distribusi frekuensi. Rumusnya adalah alfa 3 sama dengan sigma frekuensi dikali pangkat 3 dari midpoint dikurang mean dibagi jumlah frekuensi atau n kemudian dikali standar deviasi pangkat 3. Nah, dapat dilihat pada bagian ini terdapat alfa 1, alfa 2, alfa 3, dan alfa 4. Nah, kemudian lihat pada bagian rumus ini dan ini. Nah, di sini ada alfa 3. Dapat dilihat di sini, alfa 3 adalah skewness. Jadi nanti apabila menghitung kurtosis juga ditulisnya adalah rumusnya alfa 4. Adalah contoh soalnya. Tentukan apakah kurva dari data distribusi di samping normal positif atau negatif. Nah, berikut adalah datanya. Nah, penyelesaiannya, karena data telah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, maka akan digunakan metode momen matematis dengan rumus sebagai berikut. Nah, dalam rumus terdapat beberapa komponen yang harus kita cari terlebih dahulu. Yang pertama ada mean, ada midpoint, ada frekuensi, ada standar deviasi. Nah, karena frekuensi telah diketahui di soal di sini, maka kita akan cari midpoint-nya. Bagaimana cara mencari midpoint? Dapat dilihat pada slide sebelumnya. Nah, di sini terdapat untuk mencari midpoint dapat dihitung dengan menjumlahkan nilai ujung bawah kelas dengan nilai ujung kelas atas, kemudian dibagi 2. Nah, pada soal ini pada baris yang pertama ini 10 sampai 19 interval kelasnya. Nah, maka midpoint-nya dapat kita jumlahkan 10 ditambah 19 kemudian dibagi 2 sehingga kita dapatkan 14,5. Nah, begitu juga pada baris selanjutnya 20 ditambah 29 dibagi 2 lalu didapatkan 24,5, begitu juga seterusnya. Nah, sampai kita dapatkan semua nilai midpoint-nya. Nah, yang pertama akan kita cari mean-nya. Nah, pada mean di sini kan rumusnya sigma xi dikali fi. Nah, sehingga kita membutuhkan perkalian dari midpoint dengan frekuensi. Karena midpoint dengan frekuensinya telah diketahui, sehingga tinggal kita kalikan saja, kemudian didapat hasil ini. Lalu kita jumlahkan karena pada rumus kita membutuhkan penjumlahan dari perkalian tersebut. Nah, setelah dijumlahkan didapat 3485,5.
Nah, untuk frekuensinya, jumlah frekuensinya terdapat di sini yaitu 59. Sehingga jika dibagi keduanya didapat meannya adalah 59,08. Selanjutnya, untuk mencari standar deviasinya, karena di rumus metode momen matematis ini ada standar deviasi, maka kita cari standar deviasinya. Karena meannya telah diketahui dan midpointnya juga telah diketahui, di sini terdapat pengurangan keduanya kemudian dipangkatkan 2, sehingga kita bentuk tabel lagi. Di sini kita tambahkan mean yang telah didapat, kemudian di sini tambahkan kolom pengurangan antara midpoint dengan meannya. Nah, di sini jika kita kalikan jika kita kurangkan 14,5 dikurang dengan nilai meannya yaitu 59,08, maka didapat min 44,58. Nah, begitu juga seterusnya hingga baris yang paling bawah. Lalu pada rumus dibutuhkan pangkat 2-nya dari pengurangan ini, sehingga kita pangkatkan 2 hasil tersebut, lalu didapat ini. Ya, setelah didapat ini kita kalikan dengan frekuensi. Didapat ini lalu kita jumlahkan, karena pada rumus standar deviasi dibutuhkan perkalian keduanya, yaitu jumlah perkalian keduanya. Kemudian kita substitusikan hasil penjumlahannya yaitu 52.664,41, kemudian dibagi dengan frekuensinya yaitu 59 dikurang 1 yaitu 58, sehingga saat dibagi menghasilkan akar 908,01. Kemudian hasilnya adalah standar deviasinya 30,13. Nah, jika telah diketahui mean dan standar deviasinya, lanjut kita cari skewness-nya. Nah, rumus skewness yang tadi akan digunakan adalah rumus ini. Nah, sehingga kita hanya mensubstitusikan apa-apa saja yang dibutuhkan di sini. Nah, di sini terlihat kita membutuhkan pangkat 3 dari pengurangan midpoint dengan meannya, karena pada slide sebelumnya, pada langkah sebelumnya kita telah menghitung pangkat 2-nya, maka kita tinggal pangkat 3-kan saja pada bagian ini, kemudian didapat hasil ini. Nah, setelah didapat hasil ini, kita kalikan lagi dengan frekuensinya. Nah, kita jumlahkan di sini, lalu didapat hasil ini yaitu 365.736,6. Kita substitusikan di sini. Lalu n-nya adalah 59. Kemudian standar deviasinya yaitu 30,13, kita pangkatkan 3. Nah, setelah dibagi semuanya, setelah dioperasikan, maka didapat skewness-nya adalah 0,227. Yang artinya nilai skewness ini lebih dari 0, sehingga kurva dari data pada daftar distribusi tersebut adalah kurva positif atau miring ke kanan. Lalu untuk materi yang ketiga, kita masuk ke materi kurtosis. Kurtosis itu derajat ketinggian puncak atau keruncingan suatu distribusi. Biasanya nilainya merupakan nilai relatif terhadap distribusi normal. Nah, jadi dalam kurtosis ini ada 3 derajat ketinggian. Nah, kita lihat kriterianya nih. Untuk yang runcing, jika K-nya lebih dari 3, maka dia namanya leptokurtis. Leptokurtis itu ada yang paling tinggi di sini, gambarnya yang paling atas. Kemudian untuk yang
kurva normal itu jika K-nya sama dengan 3, namanya mesokurtis. Mesokurtis yang tengah. Lalu untuk kurva datar itu jika K-nya kurang dari 3 atau platikurtis. Ini seperti yang bawah. Untuk perhitungan keruncingannya atau perhitungan kurtosis, jadi sesuai dengan ketentuan yang tadi, kurtosis itu adalah A4. Jadi K atau kurtosis sama dengan A4 sama dengan sigma dari FI dikali pangkat 4 dari XI dikurang X bar atau mean per N dikali standar deviasi atau S dipangkatkan 4. Di sini ada keterangannya, K sama dengan A4 itu sebagai kurtosis, F1-nya sebagai frekuensi, lalu XI-nya sebagai midpoint bisa kita hitung dengan nilai ujung kelas bawah ditambah nilai ujung kelas atas dibagi 2, kemudian X bar yaitu mean, N yaitu jumlah frekuensi, dan S sebagai standar deviasi. Untuk contoh soal kurtosis ini, kita gunakan soal yang sama seperti contoh skewness. Nah, langkah-langkah yang digunakan juga sama. Nah, pada kurtosis ini kita gunakan perhitungan rumus yang ini. Nah, dapat dilihat di sini adalah alfa 4 kan. Seperti sebelumnya yang telah dijelaskan, alfa 4 ini adalah kurtosis ya. Nah, langkah-langkah yang digunakan juga sama. Pertama mencari mean dulu, kemudian mencari standar deviasi. Karena soal yang kita gunakan ini soalnya sama, sehingga kita dapatkan nilai mean dan standar deviasinya sama. Lalu kita dapat lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu mencari kurtosis. Pada kurtosis terlihat bahwa yang dibutuhkan ini adalah pangkat 4, baik dari pengurangan midpoint dengan mean-nya ataupun standar deviasinya. Nah, pangkat 4 dari pengurangan midpoint dengan mean ini kita dapatkan dari data yang sebelumnya. Nah, karena kita telah mendapatkan hasil pengurangan keduanya, maka kita tinggal mempangkatkan 4 saja masing-masing barisnya, sehingga didapat hasil-hasil ini. Nah, baru kita kalikan dengan frekuensinya, yaitu yang ini pada kolom ini. Setelah kita kalikan, lalu dijumlah sehingga didapat 78.915.570,65. Lalu disubstitusi lagi ke rumusnya yang ini, kemudian dibagi dengan frekuensinya yaitu 59, lalu dikali dengan pangkat 3 dari standar deviasinya yaitu 824.476,7. Nah, kemudian setelah dioperasikan didapat hasil yaitu 1,622, yang artinya nilai kurtosisnya ini kurang dari 3. Nah, apabila kurang dari 3, kurva dari data pada daftar distribusi tersebut adalah datar atau platikurtis, yaitu lebih rendah dari kurva normal. Baik, cukup sekian penjelasan dari kami. Mudah-mudahan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.